Halo Sobat Salam, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan juga Edwin Marcelino ya. Kita jumpa lagi di video prediksi saham pilihan episode 22. Mohon maaf ya 2 minggu kami tidak publish video karena memang kesibukan kami dalam pekerjaan dan juga kegiatan sehari-hari. Nah, prediksi saham pilihan ini akan kita pakai untuk trading idea di minggu depan ya, di tanggal 17 sampai 21 Oktober. Lalu juga kami sampaikan bahwa semua analisa yang kami berikan adalah disclaimer on. Jadi silakan sobat saham analisa kembali, jika memang bagus boleh masuk, boleh mencoba untuk buy ya. Seperti itu ya. Bagaimana kabarnya Edwin? Lama tidak bersua ini kita. Ya, baik kabar. Kabar baik, tapi IHSG tidak baik-baik saja kayaknya ya. Kayaknya dari video terakhir kita sudah prediksi IHSG akan koreksi ya, dan memang ya, betul. Ya. Nanti kita lihat ya apakah memang koreksinya sesuai dengan analisa kita, apa masih sama dengan roadmap kita, seperti itu ya Will ya. Oke, baik. Kita akan prediksi IHSG nanti ya di video ini. Lalu berikutnya kita nanti akan review ya dua saham di episode sebelumnya, yaitu Tebik dan Indi. Nanti kita akan lihat juga analisa PSP pilihan sobat saham, juga PSP pilihan teman-teman subscriber kita ya. Baik, silakan dianalisa Edwin untuk prediksi IHSG minggu depan seperti apa ya. Nah, untuk IHSG sebenarnya seperti yang kita gambarkan ya kemarin, ada area supply kuat ya di daerah kotak ini, sehingga kemarin di sini juga ada resisten ya, ini kalau itu all time high ya. Akhirnya dia nge-break, namun ternyata dia force break ya, jadi seperti bentuk double top ya. Ini yang top pertama, ini top kedua, akhirnya bentuk double top dan sekarang dia koreksi ya. Nah, ini IHSG koreksi kira-kira sampai mana? Nah, kita bisa lihat nih, di sini dia ada demand kuat ya. Kita bisa lihat di sini dia sideways cukup lama. Jadi kemungkinan dia IHSG akan akan mengejar di 6.525 sampai 6.745. Nah, kita lihat ya apakah nanti di situ ada reaksi. Nanti kalau misalkan dia ada reaksi, ada bottoming ya. Bottoming itu dalam artian dia membentuk swing low. Nah, itu kita bisa cicil ya, kita bisa masuk gitu. Oke, baik, kayaknya akan lari ke range sebelumnya Will ya, di antara 6525 sampai 6745 ya. Jadi bagi sobat saham semua, prepare for the worst case ya. Siapkan money managementnya, juga trading plan-nya. Jangan sampai IHSG koreksi kita nyangkut tahan lama dan akhirnya loss, seperti itu ya Will ya. Iya, betul. Baik, untuk prediksi IHSG rasanya cukup ya untuk sobat saham ya. Kita lihat lagi minggu depan ya, sepertinya akan koreksi, melanjutkan koreksi, kita akan lihat lagi. Berikutnya kita ada review dua saham episode sebelumnya, yaitu Tebik dan India. Ini bagaimana analisanya, Will? Nah, untuk Tebik, karena IHSG sedang koreksi dari kemarin, akhirnya kita terkena stop loss. Namun stop lossnya 7% ya. Kemarin kita pasang beli di sini, kita pasang stop loss. Sebenarnya ini kalau sideways ini ya itulah high risk high gain ya. Kenapa? Karena kalau sideways gitu kita ngambil di support gitu kan stop lossnya kecil ya. Dengan perbandingan TP-nya bisa lebih banyak ya. Makanya bisa 1/2, 1/3. Cuman ya karena stop lossnya kecil jadi gampang gitu. Gampang kalau misalnya sekali nge-break support udah pasti stop lossnya kena. Karena kan kalau supportnya dia di break pasti dia ngejar support berikutnya gitu. Oke, baik ya, jadi kita kena stop loss ya Will ya, karena IHSG juga tidak kondusif ya sobat saham. Tapi ya memang resiko kita beli di support, ketika dia break ya otomatis kemungkinan kena stop loss ya. Tapi dengan pasang stop loss kita nggak tambah besar ya Will ya. Iya, betul. Iya kan, kalau bisa ditahan-tahan ini lossnya udah berapa persen gitu ya sobat saham semua. Jadi memang stop loss itu dibutuhkan untuk sobat saham yang trading ya, baik itu swing maupun harian. Baik, kita review keduanya ini bagaimana untuk Indi ya. Nah, untuk Indi kemarin kita beli di sini ya dengan pasang stop loss itu di swing low sebelumnya. Nah, ini sebenarnya pas banget ya kita pasang di 2.900 ya. Nah, ini pas banget di candle ini dia berapa? 2.910 nih low-nya ya. Jadi hampir kena stop loss kita, tapi untungnya karena kita tahu swing high yang kuat itu di sini ya. Jadi kita naruh stop loss-nya di bawah ya, kita kasih jarak dan akhirnya pas banget di 2.910 akhirnya dia bentuk rejection dan akhirnya dia mantul ya. Nah, ini kalau misalkan ada yang udah TP atau ada yang masih hold, nah kalau misalnya masih hold ya berarti kita tunggu lagi ya, tetap target masih di target awal gitu.
Target awal kita di 3870 ya, Wil, Iya ya. betul. Oke, baik Sobat Saham. Ya, hampir kena stop loss juga ini karena IHSG yang koreksi ya. Jadi ya masih beruntung ya, Bil. Satu saham kita nggak kena stop loss ya. Kalau dua-duanya kena stop loss ya, aduh boncos juga ya. Namun ini Instagram ya, saya kan ada share juga Instagram ya untuk roadmap. Itu kita ada 2 saham ya yang sesuai dengan roadmap ya. Coba saya share sebentar. Ini Instagram Sobat Saham ya. Biasa juga kalau misalnya saya menemukan saham-saham yang menarik, nah itu saya langsung post ya. Itu kita bisa lihat di CTRA ya. Ini 6 Agustus. Itu saya sudah buat ya gambarnya seperti ini. Itu kita lihat karena dia sudah break trend line, down trend line ya. Lalu kita menunggu secondary reaction untuk kita masuk ya di support dan targetnya sudah saya berikan. Nah, itu kita bisa lihat saat ini ya CTRA. Nah, itu sesuai ya. Tapi kita tidak maksudnya kita menunggu secondary-nya walaupun secondary-nya bukan di posisi ini, namun kita lihat saat dia naik ya. Nah, ini secondary-nya di sini ya. Jadi ketika secondary akhirnya dia naik lagi ya sampai melebihi target kita, malah lebih dari target yang kita tentukan ya. Jadi selalu ingat ya, kalau kita tuh beli saham tuh saat dia membentuk kepala cangkul gitu. Jangan saat dia sudah tinggi kita beli, nah itu namanya ngejar harga, itu kurang baik gitu ya. Nah, lalu yang kedua tuh ada lagi itu kita lihat di saham, nah ini BBRI juga cukup lama ya, 1 Juli. Karena saham-saham banking kan dia pasti lama ya kenaikannya gitu, maksudnya progresnya lama. Namun ya high risk high return ya, kalau saham banking ya low risk gitu ya, maksudnya dalam artian ya lebih tahan lah, volatilitasnya kecil tapi ya returnnya juga lama ya. Nah, kita bisa lihat nih, ini waktu itu sedang turun koreksi. Nah, itu saat 1 Juli ya, saya bilang support di 3980 ya, nih wait and see ya, saya udah gambar kotaknya. Nah kita lihat saham BBRI ya. Nah, itu BBRI waktu 1 Juli posisinya lagi turun ya. Nah, ini waktu itu lagi di sini ya, 1 Juli. Dan pas ya ketika dia menyentuh area ini yang sudah saya bilang demand kuat, dia sempat naik, lalu dia turun lagi, namun saat di sini dia akhirnya mantul ya. Akhirnya dia mantul kenceng ya, dan sekarang kita lihat dia, kalau misalkan orang yang tahu nih ya, tahu dalam artian sudah mengikuti video-video kita, dia bisa menggunakan Fibonacci misalkan ya. Kalau kita ukur kan dia sudah mencapai 1618 ya. Harusnya di sini dia sudah TP ya. Nah, kalau misalkan si TP ya lumayan ya, dari sini kalau kita ukur kenaikannya ya 15% ya, lumayan. Iya, baik. Jadi memang harus sabar ya, Wil, ya, untuk saham-saham banking ya seperti BBRI ya. Dan bagi sobat saham yang sudah join Instagram kami dan follow gitu ya, apa-apa analisa yang sudah diberikan ya harusnya sudah dapat cuan ya. Baik di BBRI ya maupun tadi saham sebelumnya apa tadi? CTRA. Baik, kita akan lanjutkan ya video kita berikutnya. Kita ada analisa untuk request subscriber ya, PSP untuk minggu depan. Juga kita ada PSP sobat saham. Nah, request subscriber ada berapa nih? 7 saham ya, ABMM, SMGR, Admentam, BJTM, BJBR, BNGA dan BBTN. Nah, ini bagaimana analisanya nih? Kita coba request subscriber dulu ya. Silakan analisanya. Yang pertama ada saham apa tadi? Yang pertama ada ABMM. ABMM. Nah, untuk ABMM bisa kita lihat dia sudah naik ya dari tanggal 16 Agustus, sudah mencapai high ini 19 September, dan sekarang dia kemungkinan untuk koreksi ya. Nah, kita bisa lihat dia membentuk secondary reaction, namun dia tidak kuat mencapai higher high berikutnya ya, malah dia membentuk lower high. Nah, jadi dia kemungkinan dia akan mengejar support di 3370. Oke, baik. Untuk sobat saham yang masuk ya atau ada posisi buy ya siap-siap aja. Karena kalau kita lihat ini kayaknya dia sulit untuk naik lagi ya. Dia membentuk dia akan mengejar lagi supportnya di 3370. Baik, saham berikutnya kita ada SMGR ya. Ini semen ya. Nah, untuk SMGR juga dia sudah kena resisten ya. Nah, ini bisa dilihat di sini resisten kuat sekali. Ini pantulan pertama, ini pantulan kedua, force break ya. Nah, ini juga sekarang sedang berada di resisten, dan sekarang dia setelah kena di tanggal 12 Oktober akhirnya dia koreksi. Nah, ini kemungkinan
dia akan koreksi mengejar support jauhnya di 6.300. Kalau misalkan di daerah demand-nya ini di kotak kuning ini. Oke, baik, kita juga prediksi sepertinya akan masih koreksi ya Will, karena tertahan resistennya dan juga sepertinya IHSG belum kondusif ya, kemungkinan masih bisa koreksi ya. Baik, yang berikut kita ada Antam ya, ini bagaimana? Nah, untuk Antam juga ya, masih dia bentuk lower high, bisa dilihat di sini. Dia high pertama, lalu dia bentuk lower high, dan akhirnya dia sekarang sedang menuju support ya di daerah kotak kuning ini. Oke, baik, kayaknya koreksi semua ya Will, Iya, pasti koreksi semua pasti karena IHSG semua dari koreksi. kemarin. Iya. Betul. IHSG koreksi, saham-saham juga pasti koreksi. Jadi bagi sobat saham yang punya cash, mending simpen dulu deh. Simpen dulu, jangan masuk dulu ya. Kayaknya video kita nggak menarik ya, karena nggak ada yang bisa di-buy gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi request subscriber kita berikutnya. Ada Bang nih ya, ada BJTM. Bagaimana analisanya? Nah, untuk BJTM juga ya sedang koreksi, dia sedang menuju support di 685 ya. Ini ada support kuat di sini. Oke, masih ya, walaupun banking tetap ya ini koreksi ke 685 ya. Jadi sebaiknya kita wait and see dulu. Nanti mungkin ketika dia 685 tertahan bisa posisi buy kali ya. Ya, kita harus lihat posisi bentuk candle-nya ya nanti bisa. Bentuk candle ya. Iya, kita bisa lihat bentuk candle-nya apakah ada rejection. Mungkin kita buy dengan pasang stop loss di bawah supportnya ya. Seperti itu ya, ya. Baik. Ya, saham berikutnya BJBR ya. Ini masih Bang juga nih, Bang Jawa Barat. BJBR juga ya, dia tertahan di resisten. Ya, ini resisten. Lalu ketika di sini dia force break ya, sudah nge-break, malah membentuk rejection. Akhirnya dia sekarang menuju support di 1310. 1310. Baik, untuk sobat saham di wait and see dulu. Kita lihat di 1310. Lalu kita ada BNGA ya. Bang CIMB Niaga. Nah, untuk BNGA juga ya sama ya, dia sekarang sempat naik ya, terus bentuk secondary reaction, namun ketika dia naik dia tertahan di garis MA-nya, terus akhirnya dia sekarang sedang mengalami koreksi dan menuju supportnya di 1025. 1025 ya sobat saham, nanti kita akan lihat juga apakah ada tanda-tanda rejection dan tanda-tanda rebound ya. Nanti mungkin bisa sebenarnya spekulatif buy ya kalau melihat dari kondisi market saat ini ya Will ya. Iya. Oke, baik. Terakhir ya untuk request subscriber ada BBTN. Nah, ini bagaimana? Nah, untuk BBTN ini sedang berada di area konsolidasi ya. Bisa kita lihat di sini dia ada base kecil ya. Dan sekarang juga sedang berada di base kecil ini konsolidasi. Cuman untuk karena IHSG sedang koreksi begitu ya, saya kurang yakin kalau dia akan nge-break atas ya. Saya takutnya dia malah nge-break ke bawah. Kalau nge-break ke bawah dia kemungkinan mengejar area demand lagi di nextnya di 1320 sampai di 1380. Oke, 1320, 1380 range-nya ya sobat saham. Jadi kita, kalau saya sih lebih main aman sih. Kalau saya akan hold dulu sih. Wait and see, melihat kondisi IHSG karena yang belum kondusif gitu ya, kemungkinan besar kita prediksikan masih akan turun ya Will ya. Nah, ini bagaimana nih? Saham request subscriber kita turun semua nih Will ya. Ini ada potensi nggak? Saham-saham yang mungkin bisa potensi ya. Nah, ini kita PSP sobat saham ada 2. Kita akan lihat ya sobat saham ya, bagaimana analisa ya. Kita ada pick pertama JPFA ya. Ini bagaimana nih? Ini PSP kita nih ya Will ya. Nah, ini JPFA juga sebenarnya kan masih bisa dilihat ya. Ini dia sedang turun ya. Cuman dia turunnya itu tidak langsung yang tajam gitu. Ini dia ada konsolidasinya gitu. Jadi dia konsolidasi menuju 1335 nih. Kita kalau misalkan IHSG sedang koreksi begitu, kita mau nggak mau wait and see untuk sampai IHSG bottoming baru kita masuk, atau kalau kita maksa mau trading, kita kecilin porsi dan paling kita ngambilnya ya ini technical rebound gitu. Technical rebound maksudnya ya mau nggak mau kita tunggu support, kita masuk ngambilnya dikit-dikit gitu. Nggak bisa yang kita ngambil dari secondary reaction sampai ke high selanjutnya, itu agak susah gitu kalau untuk IHSG yang sedang koreksi begini. Ya sobat saham, ini sebenarnya kita wait and see ya. Kita tunggu di 1335 ya. Minggu depan kita akan lihat jika dia bisa sampai ke area situ dengan rejection, mungkin bisa buy sedikit ya Will ya. Iya betul.
karena memang IHSG juga masih koreksi. Jadi kita mending aman ya. Kalau mau aman kita jangan langsung buy porsi besar. Nah, yang kedua kita ada EMTK. EMTK ini MTEK ya. MTEK juga sama ya. Ini juga kita melihat dia ada peluang technical rebound karena bisa kita lihat dari sini dia ada rejection kuat sekali ya. Ketika dia menyentuh ini rejectionnya sampai tinggi, sampai berapa nih? Sampai 6 Januari dia naik terus ya. Lalu juga di sini juga dari 5 Juli ketika menyentuh juga dia naik terus sampai ke 12 Agustus. Nah, ini dia mendekati area support ya di 14.85. Jadi kita lihat apakah dia nanti ada tanda-tanda rejection atau tidak. Oke, baik. Jadi kedua saham yang kita rekomendasikan ya Will ya masuk PSP Sobat Saham ini sebenarnya kita hanya mencuri-curi ya technical reboundnya seperti itu ya. Jadi bagi Sobat Saham yang ingin masuk silahkan dianalisa kembali. Kami sarankan masuk dengan posisi sedikit dulu ya karena memang IHSG sedang koreksi cukup dalam. Artinya ketika IHSG koreksi jangan kita terlalu nafsu sih untuk masuk pasar. Sebaiknya kita tunggu dulu wait and see, kita lihat lagi sampai ketika IHSG sudah kondusif ya mungkin setelah laporan keuangan Q3 ya, bila kita tunggu ya. Di akhir Oktober ini ada laporan keuangan Q3, kita akan lihat kira-kira saham-saham mana yang performance-nya bagus. Itu nanti kita akan masukkan ke PSP dan Sobat Saham bisa masuk ya di saham-saham yang laporan keuangan bagus yang kemungkinan ya walaupun IHSG koreksi ada kemungkinan masih bisa untuk rebound ya dan naik ya. Oke, seperti itu ya Sobat Saham semua. Ya bener bila seperti itu ya. Ya betul. Kalau saya sih stop deh, nggak dulu deh. Ya. Sambil tunggu IHSG kondusif dulu ya. Baik. Ya itu saja ya Sobat Saham ya. Kita sudah analisa request subscriber juga PSP Sobat Saham ya. Jadi secara overall karena IHSG masih dalam kondisi turun, sebaiknya kita hold dulu. Nah, bagi Sobat Saham yang mungkin ingin ya sahamnya kami analisa di PSP episode berikutnya, silakan ya di komen di bawah ini, di video ini. Saham-saham apa nih yang lagi diincar mungkin ya, mungkin masih wait and see, masih belum yakin gitu ya. Silakan ditulis saja di komen, nanti kita akan analisa di PSP minggu depan atau PSP episode berikutnya. Oke, akhir dari video kami ya. Seperti biasa, learning is the only way to grow. Mungkin Sobat Saham yang belum terbiasa dengan kondisi pasar yang naik turun, mungkin bingung gitu ya. Nah, itulah ketika kita terus belajar, terus analisa, ini kenapa dengan IHSG, ini kenapa dengan saham-saham. Kita akan menjadi expert suatu saat, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika market sedang bearish, apa yang kita harus lakukan ketika market sedang bullish. Nah, jangan bosan-bosan ya, terus belajar, terus analisa. Bagi yang belum follow ya Instagram kami ya, sobat.saham, silakan di follow. Nanti Edwil akan post kalau misalnya ada saham-saham menarik ya Will ya, yang tiba-tiba tengah minggu kok menarik nih gitu, kita bisa posting. Lalu jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Semoga kami bisa memberikan analisa PSP di episode berikutnya yang lebih baik lagi untuk Sobat Saham semua. Akhir kata itu saja dari kami. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.